لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق أجمعين. أما بعد. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam ke malam ke-8. Malam ke-18 ini Allah masih izinkan kita untuk ibadah. Mungkin di luar sana ada orang yang pengen ibadah tapi mungkin terbaring di rumah sakit. Maka kata Nabi, ada dua nikmat yang kadang orang sepele dengan itu. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat luang waktu. Kapan terasa sehat itu menjadi nikmat? Di saat sakit udah datang. Kapan terasa ibu nikmatnya ibadah salat tarawih yang 11 rakaat, yang 23 rakaat dalam Ramadan? Di kapan nikmatnya? Di saat kita sudah enak ibadah. Kapan terasa sehat itu menjadi nikmat? Di saat duduk di kursi, kawan enak duduk tak pakai kursi. Padahal umur sama. Kau enak kau dah. Masih enak ada mati kau, aku ya Allah ya Rabbi. Jangan tanya dulu lama-lama sakit. Kapan terasa punya gigi itu nikmat? Di saat gigi udah gak ada, nengok kawan sebelah punya kedondong. Selagi sehat dikasih Allah, yuk memanfaatkan untuk kebaikan. Salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita yang mengaku-ngaku, yang mengagung-agungkan diri sebagai umat Nabi Muhammad di dunia, kelak di akhirat benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para ustaz yang kami muliakan, para guru PKM masjid, kemudian tetamu kita, wali kota Medan pada masanya, begitu sudah benar kan? Gitu nih story sesuatu gitu. Wali kota Medan pada masanya, kalau di kalangan kami para dai-dai muda ini menyebutkan tagline kerjasama, sama-sama bekerja itu dari Sayyid Abdillah Al-Idrus Al-Mahdani. Masya Allah, Al-Mahdani Zuriyat. Mungkin tak banyak yang tahu ya. Aku tahu banyak yang sembunyikan sengaja Pak. Ayahanda Abdillah yang juga sudah menorehkan karya-karya emasnya di kota Medan, hari ini hadir bersama kita. Makanya aku minta pakai kursi, karena kalau berdiri nampak kali tempur mulutku. Kalau pejabat di muka aku kadang tak gemetar kali, maafin. Memang kadang kalau sudah berkaitan dengan darah zuriat Rasulullah SAW, tak berani aku. Sudah aku tak bisa beladab, tak sanggup aku. Datang juga bersama kita anak beliau, ketua Partai Nasdem Kota Medan, sekaligus sahabat kami di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Beliau di MUI Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, sedangkan aku ya di Komisi Siasat Syariah Politik Islam. Sama kami, cuman kadang pas lagi rapat beliau datang, aku nggak datang. Pas aku datang beliau belum ada, jarang lah jumpa. Bahkan buka puasa bersama MUI semalam aku nggak dapat. Karena waktu buka puasa di sana aku buka puasa sama gini orang. Enggak, maksudnya jemaah pengajian. Dan gini orang itu. Aku nggak usah sebut-sebut sekali berusaha dengan aku. Iya. Aku nggak silap apa kalian kira lah. Itu kan. Ada juga Ustadz Ahmad Khairi Nopandra yang sudah keliling melalang buana melantunkan ayat Al-Quran. Kemarin di Surah Mi'raj 1 bulan penuh di Serang Banten. Insya Allah nanti mana Malaysia dan Insya Allah nanti Muharram ke Malaysia.
kita dari Provinsi Sumatera Utara. Beruntunglah ibu bapak bisa menghadirkan beliau nih. Karena kalau di Jawa banyak orang merebut cium tangan nih, pengen foto, pengen dekat di mana, mau lisin nggak perlu. Seluruhnya nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada. Ya aku nengok live streaming beliau kadang-kadang di YouTube, tengok di kemarin di Serang Banten jumpa satu panggung dengan Habib Bahar bin Ali bin Smith. Satu panggung di meja itu jangan tanya rata, yang bandreknya, yang kopinya, yang kuenya, lengkap. Ini cuma Al-Bati sama kuah lah. Ada kopi sini nggak ada. Malu tamu datang, Pak Bilah datang, Bang Afif datang, kuah aja dua. Apa bedanya sama tamu yang lain datang? Nggak ada beda. Entah udah sampai duit itu nggak dibeli, nggak tahu juga. Tahu juga, oke. Ada sesuatu insyaallah. Asbab beliau lah itu bisa kumpul gini. Nah, beliau minta jadwal tarawih di Al-Mukhlisin, pas sounding pula malam nuzul Quran. Oke, aku ambil tawaran semalam. Aku apa tadi? Tarawih di Armet. Amplas tekan ya. Sama tentara-tentara aku tadi tarawih. Alhamdulillah 3 orang tarawih. Terus sampai mau diajarkan awal ke formalitas. Ustaz, pegang aja mic, pegang foto. Ngapain formalitas aja, penting Ustaz pegang mic. Dan ajar nih aku nopo ya. Masih sini mic 5 menit ceramah. 5 menit dah. Betul, capek. Mau sampai kemarin dah. Seluruh yang hadir lah Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah SWT. Tak lama-lama Ibu. Tengok Ibu semua pakai telekung. Aku yakin pulang Isya tarawih nak pulang-pulang ke rumah kan? Nah, yakin aku belum makan kan? Belum. Bapak-bapaknya tanya. Begitu aja gitu dia makan. Ibu-ibu masih tahan ya, nanti lagi tarawih kata ibu tanggung, malas pulang nanti makan dari tempat duduk. Bapaknya makan, bapak udah makan kan? Udah, aku aja yang belum. Dari udah sahur aku enggak, dari pagi enggak makan, dari sore sampai kemari aku pikir bisa ganjel perut, pokoknya enggak ada apa-apa. Awal bersih aku makan padang makan di rumah. Cepat jam 9:15 sudah sampai itu, aku kejar-kejarkan juga. Malah, ya berkawan. Karena kawan. Nah, sedikit aja Bu, enggak usah lama-lama. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang nuzul Quran. 2 kata yang sangat luar biasa familiar telinga kita kaum umat Islam. Nuzul, nazala, anzala itu banyak bahasa-bahasa kaidah-kaidahnya. Yang kita tahu dalam secara artian bebas. Nuzul artinya turun, Quran adalah kalam Allah. Sebagian ulama mengatakan Quran turun itu tanggal 16 Ramadan. Ada yang mengatakan 23 Ramadan. Ada bahkan mengatakan di luar bulan Ramadan. Namun jumhur ulama menjelaskan dan sepakat 17 Ramadan turunlah Al-Quran menjadi penyejuk hati bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal mulanya Ibu, Quran ini belum dikasih sama oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Secara rentetan turunnya Al-Quran sebelum sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ingin mengajarkan secara tak langsung, memberikan informasi secara tak langsung kepada kita, sampingkan besar dan beratnya amanah memegang Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an. Itu sudah. Salah bilang. Aku nama kau di ujung tuh habis, tapi kalau baca Quran nggak habis-habis sekali. Nama gitu kok. Di ayat itu Allah menjelaskan bahwa kalau seandainya Al-Quran kalau seandainya Al-Quran itu dipikulkan oleh Allah kepada gunung akan meledak. Sebelum sampai ke gunung Allah kirim ini Al-Quran sama langit tak satu memikul. Dikirim sama bumi menolak. Lautan diantarkan lautan tak mau menerima. Sampai dalam Quran dijelaskan andaikan gunung bisa memikulnya, gunung juga hancur. Ternyata kalah kehebatan gunung, laut, bumi, langit dibandingkan dada baginda Nabi Muhammad SAW. Dasarnya baginda Rasulullah, fisiknya, mentalnya, batinnya, maka layak dijadikan sebagai pedoman. Al-Quran
dikirimkan Allah bukan hanya sebatas perjalanan-perjalanan takdir, tapi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk pembeda, kemudian tempat kembali. Apapun persoalan permasalahan hidup, balik pada Quran. Apapun yang terjadi pada hidup ada dalam Quran. Bahkan sebelum terjadi sesuatu dalam hidup, Quran sudah menjelaskan. Yang masa lalu, Quran bicara. Masa sekarang, Quran update. Masa yang akan datang, Quran lebih dahulu menjelaskan itu. Ini kemurnian Quran, Bu. Salah satu mukjizat Rasulullah yang terbesar adalah Quran, dan salah satu bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario dalam kehidupan umat beragama atau mungkin seluruh dunia. Quran. Apa yang kita tahu hari ini semua dijelaskan Allah dalam Quran. Bahkan apa benda-benda yang ada kita ketahui, Quran sudah menjelaskan. Belum terjadi sesuatu, Quran sudah menjelaskan. Prediksi Quran tepat. Dan siapa yang balik pada Quran pasti mulia. Tadi Bang Apip udah buka sedikit. Itu Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam menjadi malaikat yang paling mulia di hadapan para malaikat lain, karena tugasnya dikasih Allah tugas mulia. Apa itu? Antarkan wahyu yang mulia. Apa? Quran. Gua Sur menjadi mulia, Gua Hira menjadi mulia karena tempat sejarah turunnya Al-Quran. Kudoakan Bapak Ibu semua jemaah sampai ke Tanah Haram. Amin. Jangan amin aja daftar sama Ustaz Sofyan. Amin amin, tapi daftar gak mau. Ya Ustaz Sofyan. Desember berangkat bareng kita umroh. Sama Ustaz Sofyan. Daftar Ustaz Sofyan. Berapa DP? 5 juta cukup. Nah, jangan promosikan. Nah, ingat-ingatlah berapa persen kan? Bu, siapapun yang dekat dengan Quran pasti mulia. Tapi ada juga ulama mengatakan bukan karena Quran Rasulullah mulia, tapi karena Rasulullah lah Quran jadi mulia. Ini yang lebih luar biasa. Nabi Muhammad SAW diantar oleh Sayyidina Jibril Al-Quran. Bukan Jibril yang mengajarkan Rasulullah, Pak. Bukan Jibril mengajarkan Rasulullah, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Gara-gara ayat Quran saat yang inilah kata anak-anak alih sekarang. Makanya chattinganku cuma dibaca, nggak pernah dibalas. Kenapa? Islam mengajarkan cukup baca, nggak pernah balas. Kan nggak ada kerjaan. Iqra ya Muhammad. Siapa guru Nabi Muhammad? Banyak yang bilang guru Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril mengajarkan Nabi Muhammad untuk membaca. Salah. Jibril berguru sama Nabi Muhammad. Guru Nabi Muhammad cuma satu, Allah Subhanahu. Cuman sejarah rentetan turunnya Al-Quran, Sayyidina Jibril jadi mulia karena membawa ini wahyu yang mulia. Gua Hira menjadi mulia karena tempat terjadinya peristiwa yang mulia. Ramadan menjadi mulia karena Ramadan turunnya Quran yang mulia. Kita yang memegang amanah Quran menjadi umat yang mulia karena Quran itu sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Qurannya tapi kalam siapa? Quran yang nyata di Lauhul Mahfuz. Quran yang berjalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inti dan pendeknya, siapa yang memuliakan Rasulullah, maka hidupnya pasti mulia. Cintai pemegang Quran, cintai pemilik Quran, resapi apa makna dalam Quran, insya Allah hidup bahagia, Bu. Kereta api berjalan di relnya pasti sampai. Tapi coba roda kereta api mereng dikit keluar dari jalur, sampai nggak? Sampai hutan. Kalau sesuai dengan jalurnya, insya Allah pasti selamat. Umat manusia kalau sesuai dengan aturan petunjuk hudan linnas yaitu Al-Quran, pasti hidupnya bahagia. Kenapa banyak orang pikirannya galau, hatinya selalu gelisah, hancur-hancuran kehidupannya jauh daripada agama, jauh daripada kebahagiaan?
kebahagiaan dan suksesan? Jawabannya cuma satu, karena jauh dari Quran. Selesai. Coba balik pada Quran. Quran mengajarkan masalah sejarah 2/3 dalam Quran tentang sejarah. Tapi bukan berarti Quran itu adalah buku sejarah. 2/3 dalam Quran bicara tentang sejarah. Tapi Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Perintah larangan dalam Quran, bagaimana sejarah, sirah nabawiyah seluruh para nabi dijelaskan dalam Quran. Siapapun yang punya problem, jawabannya dalam Quran. Contoh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini rumus dalam masalah dikasih Allah. Ilmu fisika dalam Quran, ilmu matematika dalam Quran, ilmu kedokteran dalam Quran. Bahkan B.J. Habibie membuat pesawat, idenya dapat dari Quran. Bu, bagaimana luar biasanya Quran itu? Buktikan dengan konsep kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa Allah bilang? Allah tidak akan pernah membebani satu masalah, satu beban, satu ujian kepada satu hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ini rumus, Pak. Datang masalah, datang musibah, jangan langsung putus asa. Ya Allah, capek kali aku ingin aku aja udah. Menyerah sama Allah sampai sujud sama Allah, kita bilang Allah tak adil segala macam. Merencanakan kayak gini, keluar dari rencana, marah sama Allah. Makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rencana kita sama dengan rencana Allah, tapi sungguh rencana Allah adalah rencana yang paling luar biasa. Rumus dalam masalah, siapa yang tak punya masalah? Tanya ibu dulu. Bapak tanya, siapa tak punya masalah yang datang malam? Semua bukan masalah. Punya anak masalah, tak beranak masalah. Punya banyak anak masalah. Punya laki saya bilang tadi tak laku-laku, punya bini ibu itu merasa masalah, tak berbini makin masalah. Punya harta masalah, nggak punya harta. Punya jabatan masalah, nggak punya jabatan. Punya pangkat masalah, tak punya pangkat. Semua penuh dengan masalah. Namanya hidup tempat masalah. Sengaja dibuat Allah biar kita paham. Pertama, bisa menambah kedewasaan berpikir. Kemudian menyadarkan diri, masalah datang dalam hidup pasti ada sebab, ada hikmah. Bagaimana cara mendapatkan hikmah dari masalah? Ingat kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini rumus kedua, Pak. Minta tolonglah sama Allah. Pertama, sabar dari masalah. Yang kedua, laporkan dalam sholat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sholat seorang hamba ibarat dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporkan masalah, apa yang butuh, lapor. Utang banyak, sholat duha. Gelisah pikiran dan hati, tahajud. Musim kemarau kota Medan, istisqa. Apa lagi? Hujan deras, ambil payung. Semua solusinya sholat. Tapi Allah bijak buat dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah sabar baru sholat. Kenapa tak sholat dulu baru sabar? Sulit orang yang nggak karuan pikirannya bisa sholatnya khusyuk. Jangankan yang nggak sabar, yang enak aja pun hidup awal sholatnya kadang nggak khusyuk. Makanya selalu aku bilang sama Oma sholat zuhur hari Minggu sama Oma sholat zuhur hari Senin beda. Kenapa? Beda karena hari Minggu undangan 4 titik. Hari Senin tak ada. Allah. Rakaat pertama masih enak. Masuk rakaat kedua kemana lah dulu, ke Tembung atau kemana? Allahu Akbar. Habis di Tembung kemana, ke Menteng sekali jalan sebenarnya itu. Sami Allah. Pemindi jauh kali, takutnya kehabisan ayam pula. Allahu Akbar. Mendung pula
masalah semua lapor sama Allah, ngadu sama Allah, disuruh sholat, hancur-hancuran. 24 jam hidup kita dikasih Allah sehari semalam, cuma 25 menit sehari semalam disuruh untuk ibadah, itu pun masuk ke urusan dunia. Dalam sholat masih mikirin dunia, Pak, ambil kunci kereta, biar saya letakkan di sejadah. Allahu Akbar. Pas sholat maghrib, tak ada kunci. Rakaat pertama masih enak, rakaat kedua udah lain stylenya. Allahu Akbar. Sampai dulu nyari kunci di kantong. Sami Allah liman hamidah. Ada kunci. Buat ketiga udah pikiran, di luar dan dalam, di luar dan di luar. Mati. Allahu Akbar. Kamar mandi ya. Allah, hamidah. Tapi balik pintu aja gas. Allah kacau, Pak. Mama kalau pulang belanja, kan biasa sebelum juhur mama belanja kalau Ramadan kan. Begitu pulang belanja, minta tolong safety-kan dulu yang namanya belanjaan baru sholat zuhur. Kacau, banyak kejadian. Allah Akbar. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua, mana lah meletakkan ikan tadi. Masuk kulkas tuh gantung. Pajak udah tutup. Allahu Akbar, meong. Masuk ya masuk. Masuk manis, masuk. Kami Allah hamidah. Anak-anak ribut di luar, anak-anak banyak tahu semua nggak ada yang mau belakang. Allahu Akbar, jatuh saya doakan dapat. Allahu Akbar. Rakaat ketiga udah nggak susu pertama. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai rakaat keempat begitu salam ke kanan tak sempat salam ke kiri, lain cakap buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak akan tengok kucing. Sholat itu mau kita kenal sama Allah bernilai pahala ya Allah. Makanya Allah bijak buat dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu dalam hal apapun. Imam Al-Ghazali bagi sabar itu banyak jadi 4. Satu di antaranya sabar untuk menjalankan perintah Allah. Sholat perintah Allah, sabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Tarawih jangan terburu-buru. Jangan santai kali. Ada yang santai kali tengok. 4-4-3. Silakanlah mau mana pendapat mazhab dia kan. Udah 4 rakaat dia keluar rokok kan. Terus. Kopi mana kopi? Ini contoh ya. Contoh kejadian di sana. Kopi dulu Bang. 4 rakaat kopi dulu, batang rokok. Udah bos, sudah. Imam, udah Bang. Yuk apa lagi? 4 lagi. Betulnya makna terawih itu santai, tapi jangan kayak gitu kan. Kalau sebatas pelonjoran, luruskan pinggang, apa-apa. Mungkin karena imamnya kurang ajar kali kan. Ada imam kurang ajar kali, nggak ada pikiran jamaah. 23 rakaat. Fatihah 1 nafas. Ayat 1 nafas. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah takadzur antajidul maqabir kala subhanallahi summa kala subhanallahi iman yakin tarawna jahil summa tarawna hayakin summa tarawna. Allahu Akbar. Bacaan rukuk habis Pak. Sami Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis baca Fatihah waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Atang bilang kayak pemasukan setan. Sebagai mabuk kemauan itu apa dah? Selawat itu suka hati lagi, Nabi pun sakit hati ini kalau selawat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la apa bentak-bentak? Bang sujud selawat dan sampai selawat sama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi, kalau panas sekali sallu alaihi, dah singkat. Kejadian puasa ke-15, terawih ke-15, datanglah waktu jumpai rumah PKN. Habis terawih waktu jilbab bukanya telekung ya kan letakkan di kepala. Ya mau agak sebelum mau pulang ke rumah gitu terakhir. Assalamualaikum. Salam wah, apa cerita wah? Adek mau kasih tahu sama kau sama. Sebenarnya udah lama mau aku bilang, sekarang aku tahan-tahankan juga.
Rupanya nggak berubah gitu. Nah rupanya imam tuh ganti kenapa lah imam? Ya Allah. Apa masalahnya rupanya? Enaknya gue tengok imam. Yang lain suka ya dia. Begitu jam 9, jam setengah 9 kurang 5 kita mulai, jam 9 kurang 10 siap. Mesti rakaat banyak yang suka wah aja kan gomplin suka kali bukan begitu, tak tahu kau apa yang terjadi di belakang. Itu kau tengok sama mama tidak kurang banyak. Padahal baru 15 puasa. Apa masalah rupanya 15 puasa terawih, 15 tulang kami dah berpatahan di bawah hari. Kau masih muda 40 dengan kawanku dah 65. Kok bisa tak tahu kau dia turun naik suprop itu kita dapat naik rokat kedua tuh Allah. Padahal kali udah semalam 15 sudah habis. Ya cuman lah tolong aku kalau mau kau kami sholat berjamaah di masjid ini. Kau ganti imam. Siapa imamnya? Yang Korea Internasional semalam juga. Siapa? Yang kemarin itu yang mau Pandra. Ini kalau jelas kabar ya. Ini promosi. Ada promosi orang aja. Belum kopi nggak ada, nggak apa-apa lah. Nggak ada jual kopi di amplas. Tapi pinggir jalan itu banyak. Tapi mungkin habis ini mungkin. Aku kan dari sangka. Kalau nggak ada ya paham lah kan. Kopi aja. Malam ke-16 berganti 5 Ustaz Ahmad Khairul Nurban. Di setel dia lah, kayak baca Quran tadi. Waktu bilang, Ustaz lamakan sikit Ustaz. Kemarin tuh cepat kali, patah tulang-tulang kami. Urat kami geser-geser Ustaz. Setiap pagi bagusuk kami. Gila kan? Tengok ibu, 5 ayat tadi dibacain setengah jam. Bayangkan dia jadi imam, bacaannya kayak baca Quran tadi. Sok lurus dan dapat. Tapi tak begitu, dia tak begitu. Imam terawih kan, sekorek-koreknya korek kan itu imam terawih. Ini setel aja. Datang waktu yang minta tolong ganti dari sini. Udah mulai kaki. Pegang kawan. Dibisikin kawan tuh belum waktu bisi, kawan sebelah bisi. Jam 2 balik BKM nih, cakep bukan lagi pelan-pelan perempuan. Mampus lama ya. Salah pilih imam ini. Yang enak anak muda dicari yang ke tiang, di tembok lantak kau tiga kasih yang keserang. Ternyata milih imam terawih itu bukan sembarang pilih, bukan karena dia ustaz, bukan karena dia kondang pun hafal Quran atau apa, tidak. Ikut aturan Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara sedang-sedang aja. Ibu pun yang banyak komplain. Kadang orang udah dibuat penomor ini banyak cakap. Begitu masuk di kebun, masuk ke masjid, tengok dinding. Apa imam? Oh lama. Ada pun tanya. Ini penyakit lama-lama. Kalau sudah ada suaranya agak asing, mungkin ada ustaz baru masuk tahun nih, tire korban. Ini yang tinggi. Aku gak gondrong. Malah, aku mau masuk. Apa namanya? Insyaallah. Ini penyakit kita. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, bukan hasan kata Allah. Hasan baik, ahsan paling baik. Tunjukkan ibadah paling baik sama Allah, bukan ibadah baik. Apa bukti ibadah paling baik? Ibadah
sesat ibadah jangan pakai nafsu. Contoh, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mukhlisin sudah qomat. Bapak masih jalan, jangan lari, Pak, itu nafsu. Sampai kamar wudhu, cepat dia wudhu. Memang dapat rakaat pertama, tapi sahkah wudhunya? Masuklah was-was setan, dia akan membuat pikiran kita was-was. Tak sah sholat kau tadi. Kenapa wudhu kau tergesa-gesa? Santai aja kalau emang kau mau cepat datang, sebelum azan orang datang ke masjid. Tapi kalau memang sudah orang udah komat kita baru keluar dari masjid, udah jalan aja, mau dapat 1 rakaat lagi syukur, 2 rakaat lagi syukur. Allah yang udah gerakan semuanya. Gak usah main-main nafsu, ya Bu. Apalagi puasa, jangan disuruh kita imsak menahan segala-galanya. Cuma sekarang banyak juga mama tak ada tahannya. Pergi sore-sore keluar kereta bawa anak bawa cucu, rencana beli takjil, tengok, Kak berapa nih saudara Kak? 1.001, kecil aja nih saudara 1.000. Ya Allah, hati-hati hilang pahala puasa Ibu. Bahkan Rasulullah membenci orang yang melaknat makanan. Kalau mau beli enggak, itu enggak aku yang jualan, kalau aku. Maksud Ibu, di sana murah, sana lah kau PA. Iya. Kalau nggak mau beli tak usah. Jangan pakai nafsu. Rasul mengajarkan sama kita ibadah dengan ketentuan Allah. Terakhir Ibu Bapak yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Ramadan disiapkan Allah sebagai hadiah. Salah satu hadiah yang dapat dalam Ramadan dari Al-Quran. Apalagi hadiahnya Lailatul Qadar. Ya, manfaatkanlah ibadah ini, maksimalkanlah ibadah ini. Ini malam 18 sudah mau habis fase yang kedua, fase rahmat. Rahmat sudah mau habis 2 malam lagi. Pertama sampai 10 Ramadan ada tahap maghfirah. Kemudian 11 sampai 20 Ramadan fase rahmat. 21 sampai akhir Ramadan itqum minan nar, bebas dari neraka. Kita manfaatkan ini semua. Kita raih yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan? Kata Imam Ghazali bilangan ganjil malamnya. Jangan pula kata Imam Ghazali bilangan ganjil, bilangan genap masjid tutup. Nggak sembahyang kan? Ganjil genap. Terus nggak ada Lailatul Qadar. Nggak dapat orang yang ibadah cuma mendapat mencari Lailatul Qadar. Ibadahnya bilang ganjil, genap tak ibadah dia tak akan dapat. Maka hadiah bagi orang yang sering ibadah pagi siang malam sampai genap dikerjakannya, ganjil dikasih Allah hadiah. Lailatul Qadar. Cuma penyakit kita di masyarakat Bapak Ibu, semakin Ramadan semakin penghujung, masjid makin sunyi. Padahal semakin di ujung Ramadan semakin banyak fadilah. Itqum minan nar, bebas dari dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ini siang hari. Siapa yang bersiang harinya berpuasa dengan iman dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya ada lagi hadis yang sama, man qama, bukan man shoma lagi. Man qama Ramadhana, siapa yang berdiri qiyam. Bukan hanya tarawih, bukan hanya witir, tahajud, salat hajat, salat apapun. Bahkan duduknya kita bermain seperti ini termasuk man qama Ramadhana. Orang-orang yang seperti itu dalam Ramadan Allah ampunkan dosanya. Penyakit kita semakin Ramadan mau habis, semakin habislah jemaah masjid. Padahal ada Lailatul Qadar 1, 23, 25, 29. Cuma aku tengok banyak orang bukan mengejar Lailatul Qadar, malah sibuk-sibuk Lailatul Bakar. Banyak bapak-bapak tinggal sholat ini, Pak, gua agak heran ya. Banyak ayah-ayah bapak-bapak ninggalkan sholat tarawih cuman gara-gara nolongin bininya. Makanya aku bingung membedakan seorang suami ini sayang sama istri atau paut, itu aja. Susah bedakannya Pak, sayang bini atau paut. Kenapa? Rela ninggalkan tarawih cuman gara-gara nolongin bini, angkat-angkatkan kue bangkit, menggoyang-goyangkan kue loyang, kacang tojin, segala macam, kue bawang. Di mana letak pautnya? Aku bilang, tengok udah siap kue bawang tuan, mau dicicipi bapak tuh. Wah, dipukul di tangan awal, jangan jadi kita makan kamu. Yang ini tuh abang yang gosong-gosong. Wah, dimakannya pula mahal, tapi pulang tak mau. Terawih tinggal 3 malam gara-gara sibuk ngurusin kue bangkit lentang terungkup semua. Ya, tak ada yang melarang bapak untuk nolong
ini Rasul juga saling tolong-menolong kerjasama dalam rumah tangga. Sayyidah Aisyah pergi jalan-jalan, selopnya putus, Rasul yang jahitkan. Baju Sayyidah Aisyah, Rasul yang jahitkan. Bahkan mohon maaf ketika dulu santai, Rasul nyisirkan rambut Sayyidah Aisyah. Artinya tak ada yang melarang kerjasama dalam rumah tangga, tapi jangan tinggalkan kewajiban. Apalagi Ramadan cuma setahun sekali. Tahun depan aku yakin Ramadan pasti datang, selagi kiamat nggak ada. Tapi siapa bisa menjamin tahun depan kita bisa ibadah ini? Nggak ada bisa menjamin. Selagi ada dikasih Allah ini Ramadan, sehat badan, waktu luang, rezeki ada, manfaatkan semua dan Ramadan. Andai ajal datang, matinya husnul khatimah. Dah ya. Udah jam setengah 12, kurang 1 jam. Misalnya lama karena makin lama makin sakit perut makan. Ibu enak pulang dari sini berjalan kaki sampai ke rumah. Nah, aku ke Johor di sana. Balik ke Johor aku lagi. Makan. Kopi nanti semua jalan kopi. Di rumah aku banyak biasa kopi. Saya malam minuman stamina itu karena wajib bagi pribadi ya. 2 gelas 1 hari kalau nggak puasa. Kalau puasa atau 2 gelas juga lah. Buka sama sahur. Malam ini belum ada, 1 gelas sekali belum ada. Udah. Mungkin di lain waktu lah saat nanti datang lagi orang Pak Abdillah datang kembali lagi kan. Kemudian Bang Habib sudah duduk lagi kan. Oke. Yalah wajib lah. Masa jadi anggota dewan. Cocok lah. Di kota juga kan. Gitu kan. Cocok lah. Udah ada Sofian aman lah. Amplas aman dipegang Sofian. Bisa aman kan? Amplas. Udah Bu, jangan lupa ya. Besok puasa. Ingat itu aja. Perbanyaklah lisan baca Quran, salawat, zikir segala macam. Semualah, pokoknya kebaikan lah. Apapun kebaikan yang kita buat di Ramadan ini, semua nilai pahala yang begitu luar biasa. Itulah rahmat Allah. Sedikit pun ibu kasih, contoh ibu kasih lemet. Lepas buat di kampung kami biasa bilang lopat. Tahu lopat? Yang bungkus daun. Kadang ubi buatnya, kadang pisang, kadang tepung, tahu? Nah, 10 ibu antarkan lopat tuh ke Masjid Mukhlisin untuk bagi takjil. 70 kali lipat dilipat gandakan Allah di akhirat pahalanya. Kalau sudah berbagi sama orang lain, apalagi udah dekat raya, oh ya Allah, mendapat THR awal, lepas sembako, banyak manfaatnya. Jangan lupa juga masjid, kali juga sama masyarakat ini THR. Makmurnya masjid itu bukan karena bangunan yang besar, tapi masyarakat di kampung tuh bisa sejahtera gara-gara masjid. Apa di antaranya? Mohon maaf, ada anak yatim disantuni tiap bulan. Siapa para mereka? Ada anak berprestasi, dia tak mampu, sekolahkan. Kerjasama, bangun kerjasama masjid sama sekolah, atau kerjasama sama anggota dewan, kerjasama sama apapun itu. Untuk apa? Ada anak-anak kampung nih yang tak mampu tapi dia cerdas, sekolahkan. Siapa ngurus? DKM masjid ini. Itu baru masjid yang makmur. Kalau megah bangunannya, di dalamnya ribut berantakan, cekcok sana, DKM sama ketua cukup menyikut, yang lain sama menyindir. Ada yang nggak mau sholat ke masjid gara-gara tak enak tak cakapan. Apa yang kita bangun masjid kalau akhirnya permusuhan? Ya Bu? Bu ya? Dah lah ya. Aku kan lama-lama makin lama ini. Kadang nggak mau lama-lama. Capek. Belum nggak ada. Apa nggak ada? Terus aku dah ya. Jauh-jauh aja lah, keluar lah. Kita air hangat gitu, kuping dah lah. Ternyata lagi jalan kali kan? Habis doa kita ya. Sebelum kita doa, mari sama kita baca paling Fatihah. Khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh sahabat, seluruh para nabi, seluruh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para istri, para anak cucu keturunan Rasulullah. Kemudian kita kirimkan Fatihah untuk seluruh ayah mak kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada bersama kita. Karena kiriman Fatihah bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian kita kirim Fatihah itu untuk kita, diri kita masing-masing. Kita sering ngirim Fatihah untuk orang lain, Pak. Lupa ngirim Fatihah untuk diri sendiri. Kasih ibu bapak yang mungkin belum punya amalan ini, amalkan setelah habis sholat sama mau tidur. Apa itu? Ila hadratin fil jasadi. Kuhadiahkan khusus untuk jasadku. Sebut nama ibu sama nama ayah. Itu hadiah Fatihah untuk diri sendiri. Kalau bisa
sambil duduk mau tidur, duduk dulu, bacakan itu Fatihah sambil dialog sama badannya, pegang sentuh di badan, bercakap gitu. Wahai kaki, wahai badan, terima kasih kau kawani aku menikmati nikmat Allah hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bersama. Banyak orang tak bersama dengan jasadnya. Tidur tuh mati separuh, tidur tuh roh kita udah pindah. Makanya kadang mohon maaf kalau udah sampai kita karena itu perapat kemana-mana kita datang, berpikir ya pernah aku datangi. Karena ada satu masa itu kayak pernah lo kemarin, padahal tak pernah. Kenapa bisa terjadi itu? Boleh jadi roh pada saat tidur Allah buat rawat keliling-keliling. Boleh jadi. Ya, kirim Fatihah untuk diri masing-masing. Dan siapa yang punya hajat malam hari ini, hajat-hajat yang mulia, hajat-hajat untuk umat, hajat-hajat untuk rakyat, hajat-hajat untuk diri, hajat untuk keluarga, siapa pun punya hajat, kita husnuzan, kita baik sangka. Ramadan adalah syahrul barakah, syahrul tarbiyah. Ramadan setempat Allah berikan pengampunan. Ramadan juga tempat Allah mustajabkan segala doa. Berkah Ramadan, berkah majlis, berkah ilmu, berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah maqbul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam wa ala nikmatil hidayah wa ala nikmatil istiqamah. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatis sihah wal afiyah fi kulli sa'ah. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatis siyami Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmati ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana anta sahibul maghfirah wa nahnu ibaduka ashabuz dzunub. Faghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya ahadun ya samad. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa barik umurana ya Allah fi Ramadan. Taqabbal niyatana fi Ramadan. Taqabbal maqsudana fi Ramadan. Taqabbal hajatana khususan di hajatina sahibi ahli hadhil jamaah ya arhamar rahimin bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa taqabbal du'ana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.